Allah lah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia mengimani Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Sadaqallahul azim. Baik, saya akan bacakan kisah dari Al-Quran. Kisah dari Al-Quran yang bisa jadi pelajaran buat kita adalah di sini dikisahkan mengenai Qarun. Udah terkenal lah Qarun. Kalau nemu harta di mana aja harta karun gitu. Karena dulu Qarun ditenggelamin sama harta-hartanya. Hartanya banyak banget, bukan banyak banget gitu ya. Ampe tuh gudang hartanya itu kuncinya aja harus digotong beberapa orang yang kuat. Lah segede apa tuh gudang? Gitu ya. Kuncinya aja digotong. Jadi kalau ketemu harta misalnya ketemu di Jawa Barat, masih harta Qarun juga, padahal Qarun tenggelamnya di mana? Di Mesir, gitu ya. Qarun tenggelam di Mesir karena hartanya banyak banget, sampai orang nemu harta emas tenggelam di mana? Di tanah di Jawa Barat misalnya, tetap aja itu harta Qarun, saking banyaknya tuh, gitu ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita jemaah sekalian. Kita ambil pelajarannya. Baik, maknanya artinya sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa. Beliau ini sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dulunya miskin. Nabi Musa datang ke situ, dia minta doa sama Nabi Musa, gitu ya. Doa Nabi, gitu ya. Nabi yang doain, beres urusan. Musa, saya miskin ini.
gitu ya. Minta doain biar kaya, didoain kaya. Sama kayak siapa? Zaman Nabi Sa'labah. Gitu ya. Sa'labah. Dia dulu miskin, didoain sama Nabi jadi kaya. Sombong juga sama kayak Qarun juga tuh. Gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa. Tapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Tuh, kuncinya aja tuh dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Berarti Allah pengen ngasih tahu nih, ini kunci gede banget ini. Nggak kuat digotong sama orang yang lemah-lemah. 10 orang sama orang yang biasa kagak bisa diangkat. Sama orang yang kuat-kuat diangkatnya berarti gede banget dikunci. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Selanjutnya, ini di tengah-tengah kisah Qarun nih, ada Allah kasih ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kisahkan Firaun. Selanjutnya Qarun. Ada kisah Qarun lagi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sombong nih Qarun nih. Qarun sombong. Punya harta nih emang kelakuan gue nih karena asbab saya nih. Gitu. Ilmu saya nih bisa jadi kaya nih gitu ya. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Selanjutnya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Dia keliling tuh dengan kemegahannya, dengan hartanya, gitu ya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang Allah berikan kepada Qarun. Orang jadi pengen kan, dia enak banget sih hidupnya dah, gitu ya. Hartanya banyak, pokoknya enak dah pokoknya. Sampai orang pengen tuh. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tuh kata orang-orang yang pengen dunia tuh. Selanjutnya, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, ini ada dua kelompok berarti nih. Celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Selanjutnya ayat 81, maka kami benamkan dia, Qarun, dibenamkan, ditenggelamin. Kalau ditenggelamin ke air masih bisa timbul tenggelam gitu ya. Nah kalau udah ditenggelamin ke tanah, ke bumi, ditenggelamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu berkata, ini yang tadinya ketika Qarun berjalan gitu ya, mempertontonkan hartanya, dia berkata nih, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula.
Jadi dia nih berpikir kalau dia dikasih kayak Qarun ditenggelamin juga nih sama harta-hartanya gitu ya. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik jemaah sekalian, ini kisah Qarun yang Allah kasih buat kita. Banyak kisah. Banyak kisah. Quran ini isinya banyak kisah. Buat jadi apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Di ujung surah Yusuf itu dikatakan laqad kana banyak kisah gitu ya. Banyak dikasih kisah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibrah buat orang-orang yang berfikir. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Gitu. Jadi banyak kisah. Nah, ini kisahnya Qarun. Nah, saya prolognya aja udah 15 menit ini. Dikasih kisah Qarun agar kita enggak sombong. Agar kita tidak sombong. Dikasih kaya, dikasih rumah, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil, bisa beli kemewahan. Itu semua Allah kasih buat kita gitu ya. Bukan kita nih, kan Qarun tuh Allah kasih contoh nih. Qarun itu sombong dia. Dia tadinya miskin, dia kerja emang punya kemampuan. Dia ini usahanya berlian gitu ya, emas. Salah satunya. Nah, itu dia sombong. Apa kata dia? Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tuh, sombongnya dia nih. Gua mah begini, emang gua pinter gitu. Gua mah kaya, emang kemampuan gua gitu. Lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Harusnya alhamdulillah dulu tuh. Alhamdulillah, semua ini adalah karunia dari Allah. Gitu. Jadi bersyukur dulu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mirip Qarun. Oh, Qarun kan zaman dulu, kita bisa jadi mirip sama Qarun gitu. Bisa jadi kita mirip sama Qarun kalau kita begitu. Kita lupa karunia Allah, sebab kita pinter nih. Kita pinter banget, IQ kita pinter. Itu dari siapa? Allah. Cuma kita sombong. Saya mah pinter kalau dari dulu belajar gitu. Dari kecil saya belajar, makanya saya jago gitu. Sombong banget. Emang yang ngasih hidup siapa? Gitu ya. Yang ngasih otak ini siapa? Yang ngasih kemudahan siapa? Gitu. Jadi semua karunia yang Allah berikan buat kita, segala kelebihan itu yang Allah berikan buat kita, jangan jadikan diri kita sombong. Ya Allah, emang begitu. Apa ya? Akan timbul sombong buat orang-orang yang dikasih kelebihan. Jadi bahayanya orang yang dikasih kelebihan oleh Allah, dia akan mudah ujub. Dia akan mudah sombong. Lah kalau orang miskin, apa yang mau disombongin? Jadi kalau udah miskin sombong juga, lah belangsak dia. Udah miskin sombong. Bukannya belangsak lagi. Kalau bahasa itu goblok banget orang. Gitu ya. Nggak tahu diri gitu. Lah kalau kata guru kita kayak Haji Zainul MZ, kalau orang kaya pantes sombong, emang ada yang disombongin, kaya. Orang pinter masih mending ada yang disombongin, pinter. Cuman nggak boleh juga. Ini jangan sampai udah susah masih sombong juga, masih belaga-belaga juga.
Misalnya nih ya, maksa-maksain tetangganya punya motor keren, dia maksa-maksain beli motor kredit, maksa-maksain gaji cuman pas-pasan, dibuat setengahnya buat nyicil, habis tuh bininya nyap-nyap setiap hari, kurang buat belanja gitu, maksain buat beli motor. Kan maksa itu sombong namanya, begitu tuh, nggak tahu diri gitu. Asal melihat orang, kan kayak tadi tuh, gue pengen kayak Korun dah. Jadi ini bukan buat Korunnya doang nih kisah, buat orang yang di sekitar Korun juga. Bukan buat orang kayaknya doang nih, buat yang orang di sekitar orang kaya itu, pengen gue kayaknya kayak dia nih gitu. Na'udzubillah min. Allah lah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW begitu